Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Indriani dengan NIM 0503232088 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam yang diampuh oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamila. Di video ini saya akan membahas tentang suku bunga, mulai dari pengertiannya, cara penentuannya, fungsi dalam perekonomian, dan faktor-faktor yang memengaruhinya, hingga bagaimana Islam memandang suku bunga itu sendiri. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga itu sederhananya kayak harga yang kita bayarkan kalau kita pinjam uang, atau bonus yang kita terima kalau kita simpan uang di bank. Ada dua jenis suku bunga yang sering kita dengar, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Nah, bunga simpanan ini diberikan bank ke nasabah yang nyimpan uang sebagai bentuk balas jasa, sedangkan bunga pinjaman dikenakan ke nasabah yang minjam uang dari bank. Biasanya lebih tinggi dari bunga simpanan, karena itulah sumber pendapatan utama bank. Kemudian penentuan suku bunga. Nah, suku bunga ini ditentukan dari interaksi antara permintaan dan penawaran dana. Ada dua teori yang menjelaskan. Teori dana pinjaman klasik, yaitu suku bunga ditentukan dari tabungan masyarakat dan permintaan investasi. Makin banyak orang nabung, makin banyak dana yang bisa dipinjamkan. Jadi bunga bisa turun. Kemudian teori preferensi likuiditas atau Keynes. Orang lebih milih pegang uang tunai saat kondisi ekonomi nggak pasti. Jadi bunga dipengaruhi juga oleh motif spekulasi. Kemudian kita masuk nih, fungsi suku bunga. Suku bunga punya peran penting banget di ekonomi, antara lain yaitu ngaruh ke keputusan nabung dan investasi. Jadi alat kebijakan moneter buat ngatur inflasi, bisa ngatur aliran dana dan sirkulasi uang, mengatur keuntungan bank dan mengaruhi nilai tukar. Misalnya, kalau suku bunga naik, biasanya orang lebih milih simpen uang. Tapi kalau bunga turun, orang lebih jelas semangat investasi. Adapun faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada beberapa hal yang bikin suku bunga naik turun. Contohnya nih, kebutuhan dana bank, target laba, jaminan dari nasabah, jangka waktu pinjaman, reputasi nasabah, kebijakan pemerintah, sampai ke persaingan antar bank. Semua itu dipertimbangkan supaya bank bisa tetap untung, tapi juga tetap bisa bersaing secara sehat. Kemudian ada peran suku bunga dalam perekonomian. Suku bunga ini ibarat jembatan antara orang yang punya dana dan yang butuh dana. Dia bisa mempengaruhi banyak keputusan, baik konsumsi, investasi, tabungan, bahkan nilai tukar mata uang. Kalau bunga naik, biasanya masyarakat jadi nahan belanja dan milih nabung. Tapi kalau turun, masyarakat lebih berani belanja dan berinvestasi. Jadi ini bisa jadi alat buat ngatur pertumbuhan ekonomi. Adapun struktur jangka waktu suku bunga.
obligasi atau pinjaman jangka panjang biasanya bunga lebih tinggi dibanding jangka pendek, karena makin lama jangka waktunya makin tinggi juga risiko yang ditanggung. Makanya bank dan investor biasanya nentuin bunga lebih tinggi buat jangka panjang supaya risikonya terbayar. Adapun bunga dalam perspektif Islam. Nah, ini yang paling penting bagi kita sebagai mahasiswa perbankan syariah. Dalam Islam, suku bunga itu haram karena termasuk riba. Riba dilarang dalam Al-Quran. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surah Ar-Rum ayat 39. Nah, di sini Islam mengajarkan sistem keuangan yang adil tanpa bunga. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Di sistem ini, untung dari rugi dibagi bersama sesuai kesepakatan. Jadi lebih adil dan sesuai syariat. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tadi dapat disimpulkan suku bunga itu punya peran penting dalam sistem keuangan konvensional. Tapi dalam sistem ekonomi Islam, suku bunga alias riba dilarang karena bisa merugikan dan gak adil. Islam menawarkan sistem yang lebih adil melalui bagi hasil yang insya Allah lebih membawa keberkahan. Saya sadar penyampaian saya masih jauh dari sempurna, jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you.